Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Lubis dengan NIM 3232421003 dari jurusan Pendidikan Sejarah Reguler C 2023. Di sini saya ingin memaparkan tentang hasil temuan saya dari mini riset mata kuliah pengembangan materi IPS. Nah, di sini kan temanya tentang permasalahan-permasalahan pembelajaran IPS di tingkat SMP. Jadi, metode yang saya lakukan yaitu melalui wawancara. Wawancaranya terstruktur dan digunakan alat bantu Google Meeting. Nah, buktinya ini ada. Saya screenshot, saya fotokan hasil dari meeting tersebut. Nah, kemudian subjek penelitian saya terdiri dari guru IPS, tapi di sini gurunya saya memberikan link kuesioner saja, dan juga ada beberapa siswa kelas 9 di SMP Negeri 1 Padang Sidimpuan. Saya ada menanyakan 5 pertanyaan untuk guru dan 8 pertanyaan untuk siswa. Pastinya setiap siswa itu kan menjawab pertanyaannya berbeda-beda, tergantung pendapat mereka masing-masing gitu. Jadi, tapi di dalam laporan ini saya simpulkan mereka tetap berpendapat yang sama, cuman cara penyampaian mereka berbeda-beda begitu. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan melalui Zoom dan kuesioner untuk guru, ditemukan beberapa poin penting yang saya rangkum pada laporan saya, yaitu terkait permasalahan dan potensi dan solusi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di tingkat SMP. Nah, yang pertama dari guru, saya menyimpulkan bahwa gurunya itu menghadapi kendala dan mendapatkan sumber belajar yang relevan, seperti materi digital atau buku teks yang sesuai dengan kurikulum terbaru. Sebagian guru merasa metode pembelajaran konvensional seperti ceramah kurang efektif. Berdasarkan pengalaman saya sendiri dulu pas masih SMP, pembelajarannya masih sangat monoton dan masih banyak yang menggunakan model ceramah. Dan guru-guru sekarang pastinya sudah sangat jauh berbeda. Nah, kemudian guru yang saya wawancara itu menyatakan keterbatasan juga pada akses ke teknologi dan pelatihan sebagai hambatan dalam mengintegrasikan media pembelajaran berbasis teknologi. Mereka juga kerap membuat seperti kuis, namun itu masih sangat terbatas, tapi sudah sangat berbeda pada masa saat saya masih SMP. Kemudian dari siswa, sebagian besar siswa merasa pelajaran IPS itu kurang menarik ya, karena sangat membosankan mungkin, karena ada sejarahnya, ada ekonomi gitu. Terutama jika pembelajaran IPS itu disampaikan secara monoton, jadi mereka kurang tertarik. Tapi berdasarkan hasil wawancara saya, para siswa SMP mengatakan setiap minggunya diadakan yang namanya kuis dan ice breaking. Sudah sangat berbeda dengan yang dulu. Jadi sekarang sudah lumayan maju, walaupun mereka masih harus mampu menyerap ilmu-ilmunya dengan cara yang baru. Nah kan mungkin sekarang kita semua sudah berbasis teknologi, tapi belum semua siswa memiliki HP. Nah kan misalnya dari HP kita bisa kuis kayak gitu. Jadi masih yang berlatar belakang ekonominya dari menengah ke bawah itu masih sangat sulit mengakses itu. Jadi dia nggak tahu, misalnya dia jadi merasakan culture shock di sekolah karena dia barusan mengetahui itu, karena dia kan nggak biasa megang HP. Tiba-tiba di sekolahnya ada yang namanya kuis, jadi dia masih sedikit bingung. Nah itu dia merupakan faktor latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Nah dari hasil wawancara itu cara siswa menjawab juga bervariatif ya, berbeda-beda. Ada yang jawabannya singkat, kan kami melakukannya secara pakai Google Meeting, jadi ada dia yang
bicaranya sudah lancar dan sangat menguasai materi IPS. Saya bertanya tentang apa motivasi atau apa hambatan yang sering terjadi pada saat pembelajaran IPS. Nah, ada juga beberapa siswa itu mengatakan bahwa di IPS yang membuat menarik itu adalah pembelajaran sejarahnya. Nah, ada juga yang merasa pembelajaran sejarah di IPS itu yang sangat membosankan. Jadi mereka berbeda-beda. Nah, mungkin sekian dari hasil wawancara saya, yaitu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pembelajaran IPS di tingkat SMP, baik itu dari guru maupun siswa. Dari guru menyatakan bahwa masih ada keterbatasan akses ya untuk teknologinya. Kemudian dari siswa masih banyak yang kurang minat atau kurang termotivasi untuk menyukai atau untuk memahami pembelajaran IPS. Jadi karena cara guru yang berbeda-beda tadi. Hasil wawancara ini juga menunjukkan bahwa pembelajaran IPS itu memiliki potensi yang besar untuk membangun siswa yang lebih kritis dan inovatif. Kita sebagai calon guru mungkin bisa menyesuaikan ya nanti dari zaman kita mengajar. Mungkin dari sekarang kita bisa pelajari dan kita tidak boleh berhenti belajar untuk menyesuaikan pembelajaran yang menarik di mata siswa. Baik, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.